Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganes Tegardana, Magister Pendidikan. Saya menjadi dosen di Universitas Kahuripan Kediri, berhome base pada prodi manajemen. Adapun mata kuliah yang saya ampu sebagai mata kuliah pokok yakni mata kuliah umum bahasa Indonesia. Jadi mata kuliah umum bahasa Indonesia ini ditempuh oleh mahasiswa manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada semester genap, pada semester 2. Nah, setiap kali ketika saat saya akan mengajar, jadi saya mempersiapkan terlebih dahulu apa yang akan saya berikan materi saat pertemuan itu berlangsung. Jadi mempersiapkan materi, mempelajari materi tersebut sebelum saya dalam tanda kutip masuk kelas, ini penting bagi saya karena memang untuk mengurangi resiko pembelajaran itu tidak fokus sesuai dengan perangkat yang saya buat. Jadi selain saya juga mempersiapkan materi, tak kalah penting ialah membaca kembali perangkat pembelajaran, baik itu berupa RPP, RPS, kontrak perkuliahan. Jadi itu semua saya coba baca kira-kira pada pertemuan berapa, materi apa yang saya harus berikan. Nah, kemudian setelah itu sudah barang tentu ialah saya membuat sebuah modul. Jadi modul yang berisi tentang materi pertemuan saat itu. Jadi modul itu naskah tutorial. Jadi yang saya buat berupa PowerPoint. Jadi saya simpan sebagai file PDF biasanya agar lebih memudahkan teman-teman mahasiswa untuk bisa mempelajari dari gawainya masing-masing, dari laptop ataupun gawai yang mereka punya, dengan harapan mereka tetap bisa mempelajari materi saya itu dimanapun, baik itu sesudah maupun sebelum mata kuliah saya berlangsung. Nah, kemudian yang tak kalah penting, jadi setelah itu saya pelajari, terus kemudian saya berikan begitu ya. Nah, saya berikan modul tersebut. Nah, karena memang saat ini berada pada masa pandemi di mana hampir seluruh universitas itu menerapkan model pembelajaran hybrid learning, di mana hybrid learning ini seringkali modelnya itu separuh teman mahasiswa ini berada di rumah, separuh lainnya bisa hadir di ruang kelas. Nah, untuk mendukung hal tersebut, saya menggunakan piranti yang insya Allah bisa mendukung. Jadi saya menggunakan tripod kecil, lalu saya letakkan HP di situ, terus kemudian saya langsungkan secara live, artinya saya menggunakan aplikasi Google Meeting, lalu link atau tautan yang untuk bisa diakses teman-teman mahasiswa ini saya bagikan di grup WhatsApp, dengan harapan teman-teman yang ada di rumah, teman-teman mahasiswa di rumah ini bisa mengikuti proses perkuliahan secara daring, tapi saya mengajarnya secara luring di kelas. Tapi di kelas juga ada teman-teman mahasiswa yang lainnya. Adapun setiap kali pembelajaran, saya selalu memotivasi terlebih dahulu dengan harapan motivasi ini untuk menumbuhkan semangat untuk semangat belajar begitu. Jadi dengan harapan semangat belajar ini tumbuh, terus kemudian ya tidak langsung pada materi, tapi bincang-bincang terlebih dahulu tentang topik-topik yang ada hari ini kita perbincangkan. Nah, kemudian setelah itu barulah masuk pada materi. Lalu tahap berikutnya, jadi tahap berikutnya setelah
mukadimah begitu untuk pengantar sebagai pembukaan mata kuliah, lalu lanjut ke materi saya paparkan. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Jadi sebelum sampai materi itu selesai, biasanya saya mengkonfirmasi pada mahasiswa, kira-kira sudah cukup paham atau belum kira-kira tentang slide ataupun materi yang saya sampaikan. Khawatir saya apabila saya hanya berbicara sampai selesai begitu, tapi mahasiswa tidak bisa memahami setiap slide yang sudah saya bawakan. Nah, untuk mengurangi resiko ini, seringkali saya tidak sampai selesai slide itu berakhir, saya berhenti sejenak, mengkonfirmasi apakah teman-teman mahasiswa cukup paham begitu tentang apa yang saya sampaikan. Nah, apabila seperti itu, biasanya teman-teman mahasiswa akan mengkonfirmasi kembali begitu. Ada yang memang kadang-kadang sudah paham begitu, bisa dilanjutkan, ataupun akan timbul pertanyaan. Jadi, nah, apabila timbul pertanyaan, disinilah nanti akan mungkin break sejenak dari materi yang harus saya bacakan, tapi akan kembali ke arah yang lebih bersifat diskusi begitu. Saya menjawab apa yang ditanyakan oleh mahasiswa. Nah, kemudian setelah itu terjadi tanya jawab begitu, apabila pertanyaan itu sudah cukup terjawab ya. Jadi dengan harapan apabila pertanyaan itu sudah cukup terjawab, saya tanya kembali apakah sudah cukup terjawab teman-teman mahasiswa. Apabila sudah, saya lanjutkan begitu. Saya lanjutkan, lalu kemudian lebih lanjut materi itu selesai, lalu kembali lagi. Jadi materi itu sudah habis misalkan. Nah, setelah itu saya melakukan sesi diskusi, tanya jawab kembali. Jadi tanya jawab kembali tentang apapun itu yang masih berkaitan dengan materi yang saya ajarkan saat itu, ataupun mungkin terkadang mahasiswa ini bertanya ya sedikit di luar konteks materi tapi masih ada kaitan hubungannya begitu, karena memang mata kuliah umum bahasa Indonesia ini seringkali mereka sudah pernah menerima mata pelajaran bahasa Indonesia di tingkat sekolah menengah atas, terus kemudian mereka menerima kembali pada bangku perkuliahan. Nah, ini seringkali terjadi dan kemudian timbul pertanyaan meskipun tidak sedikit keluar dari materi yang saat itu saya berikan. Namun tidak menjadi masalah karena itu akan menjadi bahan diskusi, lalu tanya jawab itu terjadi, kelas menjadi hidup, dan kemudian yang tak kalah penting ialah tujuan pembelajaran yang saat itu saya berikan tercapai. Jadi tujuan pembelajaran, misalkan saya ambil contoh pada sebuah materi pertemuan ke-8 pada RPS saya, yakni yang membahas perihal teknik mencari informasi pada internet, khususnya mencari artikel ilmiah yang terpublikasi. Nah, seringkali ini teman-teman mahasiswa kebingungan saat diberikan tugas oleh Bapak Ibu dosen, dan kemudian dia dituntut untuk mencari jurnal, dituntut untuk mencari artikel yang sesuai dengan mata kuliah yang mereka tempuh. Nah, seringkali kesulitan terjadi bagaimana cara mengunduhnya, bagaimana cara mengaksesnya. Nah, pada materi tersebut saya menjelaskan, jadi saya menjelaskan perihal semua bagaimana cara mencari artikel ilmiah yang baik, yang cukup mudah mereka lakukan tanpa harus berbayar misalkan. Nah, itulah yang sekiranya teknis-teknis yang saya berikan begitu. Nah, kemudian setelah misalkan saya ambil contoh dalam proses pembelajaran pada materi teknik pencarian artikel ilmiah pada jurnal. Nah, kemudian yang mereka lakukan setelah itu ialah saya instruksikan untuk coba mencari artikel ilmiah sesuai bidang ilmu yang mereka jalani saat ini. Apabila
berkuliah di prodi manajemen, saya anjurkan untuk mencari artikel ilmiah yang sesuai dengan keilmuan manajemen. Lantas apa yang setelah ditemukan begitu, setelah artikel itu ketemu? Nah, mari itu akan kami bahas bersama biasanya. Jadi saya juga akan menerangkan begitu bagaimana teknis untuk mereview sebuah artikel. Jadi seringkali saya mencoba menerangkan mereview artikel, tapi meskipun itu hanya sebagai dasar saja untuk para mahasiswa agar lebih mudah bagaimana kira-kira teknis yang cukup mereka bisa pahami untuk mereview sebuah artikel. Jadi setelah teknis mencarinya, lalu kemudian ialah teknis tentang bagaimana mereview sebuah artikel. Ketika sesi perkuliahan itu selesai, lalu kemudian yang saya lakukan ialah perihal membrainstorming gitu, membuat simpulan-simpulan tentang apa yang sudah ditempuh ataupun diterimakan materi pada sesi pertemuan saat itu. Jadi apabila dirasa memang diskusi itu sudah cukup, terus kemudian melihat waktu juga sudah selesai, terus kemudian mengkonfirmasi baik itu mahasiswa yang hadir secara luring maupun secara daring, apakah ada kembali pertanyaan yang mereka mungkin belum sempat tanyakan, saya konfirmasi ulang. Nah, sampai di situ kemudian saya sampaikan begitu capaian-capaian yang hari itu saya berikan materinya, kira-kira apa saja yang kita dapatkan pada hari ini. Pada materi kali ini saya ulangi kembali, jadi simpulan saja. Namun lebih lanjut biasanya mahasiswa pun mengonfirmasi, jadi saya tanya ulang begitu tentang apa kira-kira yang masih berhubungan dengan materi hari itu. Jadi ketika itu sudah berlangsung ya, jadi ketika materi itu sudah tersampaikan, lalu pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa sudah cukup terjawab, kemudian biasanya saya juga sedikit memberikan penugasan begitu. Penugasan agar nanti bisa menjadi pengukur begitu bagaimana mereka cukup memahami ataupun tidak tentang materi yang saya berikan. Biasanya evaluasi ini ataupun penugasan ini bersifat seperti daring begitu. Jadi ketika tugas itu saya berikan, mereka pengumpulannya via email. Jadi dikumpulkan via email, lalu saya koreksi kira-kira tingkat pemahamannya sejauh apa. Nah, apabila nanti dari keseluruhan mahasiswa kira-kira ternyata secara substansi itu sudah cukup paham tentang materi yang saya berikan, nanti pada pertemuan berikutnya akan saya ulas kembali. Namun apabila yang terjadi ketika mereka sudah mengumpulkan tugas-tugas itu pada email saya, lalu kemudian saya koreksi, kemudian timbul simpulan bahwa banyak mahasiswa ini yang tidak cukup paham tentang apa yang saya berikan, pun juga begitu, nanti pada pertemuan berikutnya akan saya evaluasi lagi. Evaluasinya seperti apa kira-kira, jadi saya bahas ulang sedikit begitu tentang apa yang mereka kerjakan, salahnya di mana, harusnya seperti apa. Jadi seperti itu. Nah, disitulah akan timbul simpulan yang sekiranya dalam satu pertemuan itu, ternyata mahasiswa ini sudah cukup paham, ternyata mahasiswa ini tidak cukup paham apabila hanya dijelaskan dalam satu kali pertemuan. Jadi akan seperti itu. Lalu berikutnya brainstorming ini terjadi ketika hampir sesi perkuliahan ini hampir selesai. Jadi kita sedikit mengulas apa yang sudah terbahas, terus kemudian pertanyaan-pertanyaan sudah cukup terjawab. Lalu saya biasanya mengkaitkan tentang apa yang sudah dipelajari itu nanti
akan berguna bagi mahasiswa ketika akan diberi sebuah penugasan yang serupa oleh Bapak Ibu dosen yang lainnya. Jadi kira-kira seperti itu yang biasa saya lakukan dalam proses pembelajaran pada mata kuliah umum Bahasa Indonesia pada program studi manajemen semester 2 di Universitas Kahuriban Kediri. Kira-kira begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.